Ini tarif yang paling sepanjang sejarah Amerika dan sepanjang sejarah peradaban manusia, kira-kira kayak gitu. Bayangkan kalau perubahan kayak gini, perubahan besar dilakukan di jalan dengan demo, berantem. Setengah penduduk Amerika pro, setengah kontra. Kan tidak diselesaikan di jalan, Pak Dayat, tidak berantem pukul-pukulan, tetapi diselesaikan dengan cara demokratis, ya, pidato. Terus ada yang mengatakan kepada Trump, ini kan masih Pax Americana walaupun abad ke-21. Dan kalau memang Anda mau mulai abad 21 dengan cara ini, you are endangering the humanity of all. Mudah-mudahan Elon Musk dan kawan-kawannya bisa mengatakan kepada Trump, jangan lupa loh, ini misalnya ya dengan Cina, itu pabrik terbesarnya Apple, salah satu pendukung Trump sekarang kan, Tim Cook malah disinggung di pidato itu di Cina. Tapi apakah Pax Sinica yang akan menggantikan Pax Americana? Saya kok nggak rela bahwa pimpinan tertinggi dunia itu kalau pidato semua orang harus tepuk tangan aja. Orang yang mengusulkan dan mengupayakan perdamaian Ukraina itu dapat hadiah Nobel. Ya kalau saya sih, orang Eropa pasti nggak mau kasih Nobel kepada Trump. Hello everybody, welcome to Padepokan Gunung Salak Freedom Institute, tempat yang asik untuk obrolan yang penuh daging tanpa bikin pusing. Pak Dayat, apa kabar? Bang Celi yang masih di Barcelona kayak kedinginan banget itu. 12 derajat, Mel, masih winter. Ini asik juga nih. Adem kayaknya ya. Tadi pagi kan Presiden Trump berpidato di depan parlemennya Amerika Serikat. Pagi waktu Jakarta, Selasa malam waktu Washington DC ya. Iya, betul. Pidato pertama setelah menang pemilu ya. Ini kan biasanya kan kayak Obama kan justru pidato pertama ingin merangkul Partai Demokrat. Ayo lah, sama-sama gitu. Pidato pertama di joint session of Congress. Jadi di parlemennya kan ada senator, ada House of Representatives. Jadi ini digabung kayak MPR kita lah. DPR, DPD. Betul. Betul, biasanya mengajak, ayo lupakan pemilu, kita bangun sama-sama. Kalau ini pemandangannya jelas banget. Yang Demokrat duduk aja, yang Republikan standing ovation setiap saat. Ini melihatnya bagaimana nih Bang Cali? Itu apa namanya, mungkin jarang banget tuh peristiwa pidato. Ini kan 5 kali udah Trump. Karena kan pertama dia presiden 4 kali pidato joint session of Congress. Ini yang kelima, yang pertama kali dalam periode dia yang kedua nih, Mel. Tapi memang ya di situ kita lihat kekuatan dan kelemahan demokrasi Amerika yang sekarang sekaligus ya, kekuatannya dan kelemahannya. Jadi pidato ini dari seorang presiden yang juga bintang televisi, yang divisive ya, artinya ya setengah yang duduk itu kan mewakili setengah penduduk Amerika, Mel. Ya. Setengahnya lagi tepuk tangan terus, standing ovation terus. Tetapi jadi ini kan mencerminkan masyarakat Amerika yang terbelah dua persis lah di tengah, antara yang Republikan dengan kombinasi libertarian, konservatisme, nasionalisme, patriotisme, dengan kaum Demokrat yang setengah dari penduduk Amerika, yang lebih progresif, lebih santun, lebih mau peran negara yang besar untuk membantu orang yang susah, orang yang kecil. Jadi kita lihat display of American contemporary democracy dengan aktor panggung utamanya ini, penguasaan panggung bagus, cara dia berkomunikasi dengan pendukungnya, bukan dengan orang yang tidak mendukungnya, itu bagus. Tetapi pada saat yang sama kita juga sedih melihat tragedi bagaimana evolusi demokrasi Amerika setelah lebih 2 abad akhirnya berhadapan dengan sebuah kenyataan yang
tragikomedi lah kira-kira ya. Ada tragedinya, ada komedinya dikit, ada. Kalau Henry Kissinger bilang bahwa sosok seperti Trump itu datang sekali-sekali dalam sejarah, mungkin sahabat sekali, mungkin 5 dekade sekali, mungkin 250 tahun sekali. Ini sosok pemimpin dalam sejarah yang apa ya, break all the pretenses gitu loh. Tidak ada lagi sopan santun yang membungkus perilaku supaya mengajak. Apa ya, seperti Amir bilang tadi, ya kan, ini kan pidato pertama, joint session of Congress. Lupakan masa lalu, saya adalah presiden kalian juga. Walaupun kalian tidak memilih saya akan membela kepentingan kalian juga gitu. Itu kan normalnya kan begitu. Mau Republikan, mau Demokrat, itu normalnya, Mel. Tapi ini mungkin bukan presiden yang normal. Dan ini mungkin juga bukan zaman yang normal. Ini bukan zaman yang normal dalam pengertian ini transisi. Geopolitiknya transisi Pax Americana yang lama ke yang baru. Ya nanti kita cerita nih apa isi pidatonya, perang tarifnya lah apalah. Ini transisi barangkali dari pemerintahan yang dibangun oleh Roosevelt, welfare state, peran negara yang besar. Ini counter revolutionnya kaum konservatif, konservatif counter revolution gitulah kira-kira ya. Tetapi kekuatannya kalau kita lihat di situ adalah bahwa counter revolution ini dilakukan dalam lembaga politik yang tertinggi, lembaga perwakilan, di parlemen, di kongresnya. Di belakang Trump kan ada 2 sosok tuh. Yang satu wakil presiden J.D. Vance yang mewakili Senat, negara bagian. Yang satu Mike Johnson, ketua DPR yang mewakili dapil-dapil ya, pemilih-pemilih di dapil itu. Dia berpidato di situ, boleh tepuk tangan boleh enggak, tetapi itu kan pelembagaan demokrasi. Itu adalah hasil pemilu. Kan makanya orang bilang bahwa elections have consequences gitu. Pemilu itu punya dampak yang real, ya itulah di situ. Nah, kekuatan dan kelemahan sekaligus kan saya bilang, kekuatannya kan counter revolution terjadi dan diumumkan, dipidatokan dengan cara Donald Trump kadang-kadang lucu, kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang memang ada benarnya. Nah, kita lihat di situ counter revolutionnya terjadi secara terlembaga di depan para wakil rakyat. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Ada yang setuju, ada yang benci. Ada yang marah, ada satu yang protes kan malah disuruh keluar dengan baik-baik. Iya, dari Demokrat namanya Al Green kalau nggak salah. Ya, oleh Sergeants of Arms. Jadi petugas satpam di parlemen, di kongres, silahkan keluar baik-baik. Nggak ada berantem. Bayangkan kalau perubahan kayak gini, perubahan besar dilakukan di jalan. Dengan demo, berantem. Setengah penduduk Amerika pro, setengah kontra. Kan tidak diselesaikan di jalan Pak Dayat. Tidak berantem, pukul-pukulan. Tetapi diselesaikan dengan cara demokratis ya. Pidato presiden yang menang. Yang tidak setuju, boleh aja nggak berdiri. Boleh tidak tepuk tangan. Tetapi dia di ruangan yang sama, mendengarkan the counter revolution of the conservative, of the nationalist. Ada yang bilang of the far right. Ya itu kan masalah di mana Anda berdiri. Tetapi mengagumkan sekaligus membuat kita mengurut dada. Ya kan beberapa substance-nya kan bagus tentang perdamaian Ukraina. Yang kita nggak suka, kalau saya pribadi nggak suka dengan perang tarif, dengan tarif kepada Kanada, kepada Meksiko tuh ngawur. Itu the dumbest Justin Trudeau bilang itu. Ya kan, Justin Trudeau kan mengutip editorial Wall Street Journal. Itu bukan kata-kata original dari Justin Trudeau. Trudeau sendiri kan nggak populer di negerinya gitu. Jadi dia ini pakai, ya kita bersimpati pada dia lah ya. Dia mengutip, dan saya setuju, editorial Wall Street Journal pada 31 Januari kemarin, waktu pertama kali diumumkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko. The dumbest trade war in history. Ini tarif yang paling sepanjang sejarah Amerika dan sepanjang sejarah peradaban manusia, kira-kira kayak gitu. Orang yang mau marah ya. Dan saya ikut kemarahan itu gitu. Tetapi sisi lain kita lihat ada yang
Soal Ukraina kan bagi saya itu dari Zelensky itu substance ya kita bicarakan nanti. Tapi intinya adalah ini cerminan zaman barangkali Mel yang akan berubah. Ini baru kita bisa bilang the end of the 20th century and the beginning of the 21st century. Berakhirnya abad 20, ya bukan kronologi waktu, ini kan sudah 2025. Abad 20 sudah berakhir 25 tahun lalu. Tapi secara politik dan geopolitik barangkali kita bisa bilang goodbye pada saat pidato itu ya. Goodbye the 20th century. Selamat tinggal abad ke-20. Datang abad 21. Adalah kompleksitas dengan segala harapan dan kecemasannya gitu. Pax Americana berubah, politik domestik Amerika berubah. Yang menarik satu lagi di situ Mel, yang dapat standing ovation dua kali standing ovation dalam pidato. Iya, aku nonton tuh. Siapa itu Mel? Elon Musk. Elon Musk. Pakai dasi dia sekarang rapi, nggak pakai kaos support lagi. Ya. Dia harus menghormati Kongres dong, ya kan? Kalau White House dia boleh, ya kalau di Gedung Putih kan wilayah kekuasaannya Donald Trump. Kalau Donald Trump bilang lu pakai topi aja, lu pakai kaos aja, oke, itu kan oke. Tapi kalau di Kongres itu wilayah rakyat Amerika secara keseluruhan. Dia datang dengan dasi hitam, dengan jas gelap. Dasi biru ya. Standing ovation dua kali. Jadi yang pidato adalah the most powerful man on earth, Donald Trump. Yang standing ovation dua kali adalah the most the richest person on earth dan inovator teknologi terdepan seluruh dunia, Amerika dan di dunia. Nggak ada yang lain. Elon Musk dari segi teknologi. Nah, di situ maknanya dalam banget. Karena Elon Musk ini pribadi yang unik, sama uniknya dengan Donald Trump. Ini dua-duanya ini setuju. Boleh suka atau tidak suka dengan Trump dan agak lain dua-duanya nih. Mereka ini original personality. Jadi orangnya itu bisa ditulis 10 buku sendiri tuh, biografi dan pembahasan masing-masing personality ya. Tetapi itu pertanda zaman saya kira ya, teknologi, politik, originalitas dari para aktor-aktornya. Kita kan melihat panggung sejarah ini, kalau kita belajar sejarah yang panjang kan ada Napoleon lah, ada kalau dalam teknologi seni Leonardo da Vinci, Botticelli, ada kalau diplomatnya ada Metternich, Raja Louis ke-13, ada Henry ke-8. Ini kita bilang welcome the 21st century dengan aktor-aktor terdepannya dengan keunikan masing-masing. Ini dari segi itu kita we are in awe of history. Kira-kira kayak gitu, Mel. Oke, Mas, ada 2 poin penting tuh tadi pidato Trump tadi. Ada soal Ukraina dan satu soal perang tarif nih. Kembali Trump meneriakkan soal tarif. Gimana, Mas? Korean tentang itu, Mas, bisa gambarkan. Ya, makanya kan saya tadi bilang selamat tinggal abad 20, selamat datang abad 21 kalau dari lihat pidatonya. Cara dia menjelaskan soal kebijakan tarifnya ya. Karena kalau kita lihat sepanjang sejarah, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika membuat institusi-institusi internasional, IMF, World Bank, Bretton Woods, itu yang membuat overtime selama 80 tahun, kalau kita anggap kemarin adalah patokan abad 20 ya, dan peralihan ke abad 21 lah ya, itu kan overtime tarif itu perdagangan antar bangsa globalisasi yang dipimpin oleh Amerika itu secara bertahap menurunkan tarif jangka panjang ya. Kira-kira sekarang ini kisarannya ya sebelum kegilaan Trump dengan tarif itu kisarannya kira-kira tarif universal itu 3%. Ya. Memang ada negara-negara kayak Indonesia, Cina, India yang negara berkembang ya, dikasih preferensi bolehlah main-main dengan tarif untuk melindungi industri dalam negerinya, untuk proteksi terbatas karena mereka perlu melakukan industrialisasi juga.
Kalau bersaing dengan Amerika dan Eropa, langsung dengan Jepang, nggak kuat. Jadi diberikan namanya preferential tarif untuk bisa menghidupkan industrinya yang dianggap strategis. Ya, kayak kita lah, ada industri mobil segala macam. Dan Amerika menerima itu sebagai sebuah fakta yang walaupun bertentangan dengan ideologi free trade yang dianut Amerika selama 80 tahun atau sebelumnya, itu diterima sebagai keniscayaan. Nah, Trump ini adalah orang pertama presiden Amerika setelah Perang Dunia Kedua yang menolak fakta itu lagi. Tidak ingin Amerika psikologinya itu seolah-olah menganggap bahwa kemajuan Cina, kemajuan Kanada, kemajuan Meksiko, kemajuan Indonesia, kemajuan Jepang itu terjadi karena dengan cara membuat Amerika jadi lebih susah, lebih ekonominya turun dan mundur. Padahal itu tidak benar. Itu yang semua orang sekarang ini, kaum ekonom atau kaum non-ekonom kayak saya, berusaha dengan pedih mengerti kenapa kok Trump ini berpikir yang begitu keliru. Ya, begitu keliru tentang perdagangan dunia. Yang kita mengerti adalah maksudnya. Maksudnya itu dia pengen supaya Amerika itu ekonominya yang selama 20 tahun, 30 tahun terakhir mengalami deindustrialisasi, beralih ya dari ekonomi dengan manufacturing, dengan pabrik yang banyak, menjadi ekonomi dengan service ekonomi jasa terutama ya. Jadi peralihan itu kan sebenarnya universal dan normal dan malah bagus buat Amerika, bukan lagi menjadi ekonomi dengan pabrik-pabrik, tapi ekonomi yang kreatif, service industries, pariwisata, teknologi, software gitu loh. Nah, dia berpikir abad 20 bahwa ekonomi maju itu kalau pabriknya banyak. Gitu loh. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya bukan pabrik yang sekarang menjadi kekuatan ekonomi Amerika, tapi Palo Alto, Silicon Valley, Elon Musk. Nah, di situ kontradiksinya seorang Trump dalam berpikir ekonomi. Tidak mungkin lagi Amerika balik ke abad 20 di mana yang menjadi motor ekonominya adalah industri pabrikan. Ya, tidak mungkin. Ya, dia kan pengen dia tarifin semuanya negara ini supaya mereka bikin produksinya di Amerika. Pabrik mobil di Kanada, pabrik mobil di Meksiko yang berkembang karena penyatuan ekonomi NAFTA dan post NAFTA, itu dia mau ubah supaya pabrik jangan di Meksiko, pabrik jangan di Kanada, pabrik mobilnya bikin dong di Idaho, bikin dong di Kentucky, bikin di daerahnya Jennifer itu loh, yang pabriknya pada hilang semua gitu. Tapi itu tidak. Kenapa tuh pegunungan Akacapia apa? Appalachia. Dulu ada pabrik Toyota, pabrik Nissan, pindah ke Meksiko. Dia bilang pabriknya balik lagi, kalau enggak gua tarifin loh. Jadi tarifnya itu pengen ya supaya pabrik-pabrik itu balik ke Amerika, padahal nggak mungkin dan tidak sehat buat ekonomi Amerika karena kekuatan Amerika. Lihat aja 10 perusahaan terbesar Amerika itu kan teknologi. Itu memang cuma Elon Musk yang bikin pabrik Tesla atau pabrik roket Raptor itu loh, SpaceX. Karena kan nggak ada yang bisa bikin di luar Amerika. Yaitu orang bilang bahwa oke lah Trump, Mr. President, kalau untuk microchips kamu pindahin sebagian dari Taiwan ke Amerika, itu kan strategic industries, oke lah itu. Ya, kamu kasih preferensi untuk pabrik di Amerika bikin microchip supaya senjata roketmu nanti ini bisa punya otak intelligence roket gitu, oke lah. Tapi kalau over the board kayak gini, kamu bukan hanya membahayakan Kanada dan Meksiko, bukan hanya membahayakan hubunganmu dengan dunia, tetapi membahayakan dirimu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa kok Elon Musk nggak bisa meyakinkan Trump? Mr. Trump, forget about the factories. My brain and my friends' brains is enough for American advancement in the future, gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti. Banyak orang juga bertanya, ini apa di belakang tarif perang tarif ini, gitu loh, kira-kira Pak Dayat. Mungkin karena ini Amerika atau Trump ini merasa wah udah terlalu banyak nih mensubsidi Meksiko, mensubsidi Kanada,
Apalagi ada Bukan. tanda-tanda jangan-jangan dua negara ini jadi singa Cina. Bukan, tidak ada subsidi di situ. Yang ada adalah pembagian kerja. Ini Adam Smith, ini David Ricardo. Kalau dalam ilmu ekonomi itu, proposisi yang disepakati oleh hampir semua ekonom di kiri dan kanan, ya tidak banyak yang disepakati. Yang disepakati itu adalah tentang bahwa tarif itu merugikan dan pembagian kerja, comparative advantage dari Ricardo itu yang disepakati oleh kaum ekonom. Konsensus besarnya ekonom adalah, ini saya bukan ekonom, tapi saya tahu bahwa kaum ekonom ini sering berdebat satu sama lain. Tetapi kalau berbicara soal international economics, proposisi yang paling mereka sepakati adalah Ricardian proposition, yaitu pembagian kerja. Kalau Adam Smith-nya, kalau Ricardo-nya adalah comparative advantage. Negara-negara itu berdagang dengan terbuka dan pada ujungnya ada pembagian kerja yang terjadi secara natural yang sebenarnya meningkatkan kesejahteraan semua orang. Orang Meksiko makin kaya, orang Kanada makin kaya, orang Amerika juga makin kaya. Gak benar Trump kalau Amerika ini makin miskin, gitu loh. Gak benar. Tapi pertanyaannya kok dia bisa percaya? Ini yang saya dalam soal Ukraina nanti kita bicarakan. Sebelum kita ke Ukraina lagi, Bang, tadi aku masih penasaran sama tarif. Perdana Menterinya Kanada, Justin Trudeau itu kan mengeluarkan statement yang cukup keras ya soal tarif ini tuh. Dia bilang kepada seluruh warga mereka dan terus dia bilang sampai dia bilang kepada one certain Americans, Donald, dia langsung namanya langsung. Nama pertama Donald. Dia bilang ini harusnya kita allies, kita malah nunjukin kalau ya ke musuh kita, kalau kita udah nggak baik-baik. Ini gimana nih menurut Bang Celi? Ya, saya walaupun saya tahu ada ironi di situ, kan Justin Trudeau kan juga sebagai pemimpin politik di Kanada kan ya mau diturunkan lah oleh rakyatnya, tetapi dia dapat impetus baru dari sini. Dan dia kan mengutip editorialnya Wall Street Journal yang dia bilang the dumbest trade war, dumbest itu kan yang kedua, yang pertama itu editorialnya tanggal 31 Januari. The dumbest trade war in history gitu loh. Ini paling tolol, padahal Wall Street Journal itu kan biasanya pro konservatisme, pro pasar bebas, pro Trump lah, quote and quote ya. Tetapi Justin Trudeau bagus sekali. Dia panggil Donald itu nama pertama itu akan keakraban sekaligus merendahkan dikit gitu loh. Marah kali dia ya dengan caranya sendiri gitu, mengatakan bahwa my friend, ini the dumbest thing to do. Ini bodoh banget loh. Merugikan kita, merugikan Anda, merugikan semua orang. Saya kira saya setuju dengan Trudeau. Yang saya nggak mengerti adalah why did he do it? Kenapa Trump melakukan itu? Karena kan Scott Bessent ya, Treasury Menteri Keuangannya itu orang ya konservatif biasa gitu. Jangan lupa harus ada yang mengingatkan Trump bahwa perang tarif pertama Amerika yang menyebabkan salah satu faktor terjadinya Perang Dunia Kedua itu kan Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930 setelah depresi besar tahun 29. Smoot-Hawley ini sebagai kebijakan tarif waktu itu langsung menurunkan volume perdagangan dunia. Sudah krisis, terus kemudian ada perang tarif dari Amerika, dan itu yang dianggap membuat ekonomi Eropa dan Amerika terjepit. Sehingga orang lebih emosional, sehingga Hitler, Mussolini itu lebih mendapat ruang psikologis ya di kalangan rakyatnya karena ekonominya benar-benar susah. Sudah ditimpa oleh depresi besar, ditimpa oleh akibat Perang Dunia Pertama, dihajar lagi dengan perang tarif dari Kongres gitu, Smoot-Hawley. Nah, harus ada yang mengatakan kepada Trump, ini kan masih Pax Americana walaupun abad ke-21. Dan kalau memang Anda mau mulai abad 21 dengan cara ini, you are endangering the humanity of all. Karena ini bisa mengancam kita semua. Learn from our history. In the past we did the same thing, and it was very dangerous to the world. Hasilnya adalah Hitler dan Mussolini in a way. Nah, saya nggak tahu kenapa kok nggak ada yang ngomong gitu kepada Trump sekarang.
Apakah Terus, karena dia sudah begitu kuat di di Partai Republikan, apakah dia membuat orang terlena karena dia ada beberapa hal yang bagus. Doge itu kan bagus. Banyak teman saya nggak suka dengan Elon Musk sekarang. Banyak orang Amerika yang dulu suka dengan Elon Musk jadi nggak suka. Kalau menurut saya Elon Musk sejauh ini on balance, kalau teknologi udah pasti bagus lah. Tesla, SpaceX, Optimus, itu nggak ada yang bilang bahwa dia nggak brilian, dia contribute to humanity first and foremost compared to any other human being on earth. Kira-kira kayak gitulah kalau teknologi. Tetapi kalau dia langkahnya dalam politik, Doge itu banyak yang sekarang beradang. Kalau saya sih masih melihat give him time to prove. Karena memang pemerintah Amerika ini, ya tadi kan setelah Roosevelt itu setelah 100 tahun welfare state itu memang harus ada review mendasar. Itu kan yang dilakukan oleh Elon Musk dan kawan-kawannya, the super high IQ small revolutionary itu. Give them some time to prove their worth, gitulah kira-kira. Jangan marah-marah dulu, Gitu. Nah, kembali ke tarif. Jadi mudah-mudahan Elon Musk dan kawan-kawannya bisa mengatakan kepada Trump, jangan lupa loh, ini misalnya ya dengan Cina, itu pabrik terbesarnya Apple, salah satu pendukung Trump sekarang kan, Tim Cook malah disinggung di pidato itu di Cina. Pabrik kita juga salah 3 pabrik besar Tesla nih di Amerika, di Berlin, di Shanghai. Jangan lupa loh, itu memang pabriknya di Cina, tapi otaknya kan di Amerika. Softwarenya, desainnya itu dibuat di Palo Alto, gitu loh. Nah, mudah-mudahan mereka semua bisa meyakinkan Trump untuk come to his senses. Karena Trump ini disruptor in chief sekarang. Tetapi ada disrupsi yang sangat bagus. Ya tadi saya bilang kan, breakthrough di Ukraina itu, federal government memang perlu didisrupsi setelah 100 tahun. Tetapi ada yang bisa berbahaya kayak tarif. Nah, bagaimana Trump ini bisa melangkah besar di hal-hal yang positif dan menghindari langkah-langkah fatal di hal-hal yang destruktif. Nah, itu kira-kira tantangan abad 21 di Amerika sekarang kalau kita lihat bahwa kemarin itu adalah peralihan abad 20 ke abad 21. Gak ada yang ngikutin Trump mungkin biar PGS yang ngingetin, Mas. Kenapa? Nggak ada yang ngikutin Trump, biar PGS saja yang ngingetin. Pada Pokan Gunung Salak yang ngingetin Pak Dayat. Tapi kan jangan lupa, kita ini di Barcelona 12 derajat. Hati kita hangat tapi cuaca dingin, 12 derajat. Oke, Bang Jeli, dalam persoalan krisis Ukraina nih ya, tadi Trump di pidatonya juga akhirnya nih, kayaknya Zelensky dengerin Freedom Institute juga kayaknya. Udah mulai muji-muji Trump. Dia kirim surat ke Trump, dia bilang siap kerjasama di bawah kepemimpinan Trump yang kuat. Udah mulai tuh. Muji-muji. Under President Trump, strong leadership, itu surat pribadi kepada Trump. Jadi barangkali ya, ini kan kita semua bersimpati lah kepada Zelensky, kepada Ukraina yang memang dihajar oleh Rusia, dia di agresi, jadi sasaran agresi Rusia yang tidak benar gitu loh. Terjadi pembunuhan ratusan ribu orang kan. Tetapi kan fakta lapangannya mengatakan bahwa Ukraina tidak mungkin bisa mengubah kondisi lapangan tanpa bantuan tangan yang kuat. Selama ini sudah dibantu. Tetapi kalau dia mau menghentikan agresi Putin, kan memang yang bisa membantu sekarang ya faktual adalah Amerika Serikat kan, yang cukup kuat untuk bisa mengatakan kepada Putin stop gitu. 3 tahun pemerintah Amerika di bawah Biden tidak bisa melakukan. Nah, Trump bisa melakukan itu ternyata, dan alangkah bagusnya memang kalau kemarin itu Zelensky datang sudah ngerti caranya kan. Kalau Winston Churchill, saya kasih contoh kan, dia pelajarin Roosevelt bagaimana Amerika yang tidak mau peduli pada Eropa saat itu tahun akhir 30-an dan awal 40-an
pada saat Eropa sudah takluk oleh Hitler dan Mussolini, terutama oleh Hitler Jerman, dia membujuk, dia merayu, dia mempelajari. Dia bilang tidak ada orang yang mempelajari seorang counterpartnya dalam diplomasi, yaitu Roosevelt, sebagaimana saya mempelajari Roosevelt. Just like a lady, I study the character and the philosophy and the mind of Roosevelt. Nah, alhamdulillah, ya walaupun keliru kemarin pendekatannya di Gedung Putih dan menghasilkan berita dunia yang menggemparkan, di mana dua presiden ya itu bertengkar berdebat di depan TV gitu. Nah, ternyata sekarang setelah London Summit ya barangkali Keir Starmer, Meloni, Macron bilang sama Zelensky, yang rugi kan kita semua kalau caranya kayak gini. Ini suka apa nggak suka sama Trump, hanya dia yang ditakutin Putin, hanya dia yang ditakutin Xi Jinping gitu loh. Jadi barangkali karena itu, dan barangkali Zelensky kan ceritakan bahwa waktu dia ke Gedung Putih, dia kan naik kereta keluar dari Ukraina 11 jam. Kemudian ya kurang tidur dong. Kemudian ke White House 11 jam apa 12 jam naik pesawat. Ya tambah kurang tidur lagi dong dengan perang yang masih berlangsung. Ada kurang tidur, ada capek, ada kesel, ada kecewa. Emosi Dia hatinya kan masih mau menjerit, wajar aja mau menjerit bahwa ini Putin agresor. Tapi kan ya panggung diplomasi adalah panggung diplomasi, Mel. Bukan arena untuk mengeluarkan curahan hati yang pedih gitu loh. Itu arena statesmanship. Nah, karena itu saya kira Zelensky bagus, dia menulis surat yang cukup panjang, teksnya udah tersebar kan kemana-mana kepada Trump, dan dia di situ pakai teknik Churchill kan, under your strong leadership gitu loh. Ya kalau rakyat Ukraina berterima kasih sudah 3 tahun dibantu. 3 tahun. Ya kalau itu sih gampang banget. Trumpnya kan memang suka jadi dipuji kan, kelemahannya yang itu kan kelemahan Trump tuh, dipuji dikit dia naik gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan dalam waktu dekat Ukraina itu ada perdamaian, kemudian di situ ada ya apa boleh buat kan, ya kayak Korea Selatan, Korea Utara ada garis demarkasi faktual di mana Rusia menerima dan Ukraina menerima, dijaga oleh mungkin ya pasukan Eropa, perdamaian dunia, di mana ada backstop veterans dari Amerika supaya Putin jangan mengulang kembali agresi yang ada. Dan ini arsitektur baru dunia yang akan datang gitu loh. Bukan Ukraina berdiri sendiri, bukan Ukraina sebagai satu negara yang relatif kecil di Eropa, tetapi sebagai awal. Jangan lupa, welcome to the 21st century ya, the new Pax Americana. Jadi sebagai arsitektur awal, bagaimana sih mengatur geopolitik. Contohnya sekarang ini ada Ukraina. Karena kan masih ada Baltic States, masih ada Polandia, masih ada Hungaria, masih ada Turki. Look, kita juga masih ada problem di Gaza, ada Iran. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Afrika. Karena itu apa yang dilakukan di Ukraina sekarang comparable to history, kira-kira akhir tahun atau pertengahan tahun 40-an ya di Eropa, atau akhir abad dekade kedua abad 20 di Eropa habis Perang Dunia Pertama, perjanjian Versailles, atau akhir Perang Dunia Kedua, kita bagaimana mengatur keseimbangan baru. Nah barangkali ya, saya nggak tahu, sejarah kan kalau kita lihat hari per hari agak susah nebaknya. Tetapi kita hanya bisa mengerti apa yang terjadi seminggu ini, 2 minggu ini, atau 2 minggu ke depan. Itu kalau kita barangkali setelah 10 tahun, 20 tahun bisa mendudukkan persisnya. Mel, sampai sekarang orang masih berdebat, Mel, apa penyebab Perang Dunia Pertama tahun 1914. Ya. Itu yang Sarajevo itu bukan sih? Iya, yang Sarajevo yang 2014. Kalau Hitler kan Perang Dunia Kedua. Bayangkan saja kalau sejarawan mau memberikan makna apa yang terjadi hari ini di Ukraina dan apa yang terjadi di Ukraina dengan arrangement baru. Para historian yang terdepan yang saya ikutin pemikirannya berusaha memberikan kerangka. Tetapi semua orang sadar history is in the making. Nggak gampang memberikan makna. Tapi kita bisa feel. Kita bisa kalau kita sudah belajar kan Thucydides.
perang Peloponnesia, perang antara Athens dan Sparta gitu kan. Ya. Perang antara Roman Empire, perang antara Persian Empire, perang antara Henry ke-8, Louis ke-13, Louis 14. Ini kan sejarah panjang. Konflik itu kan selalu menjadi bagian dari sejarah. Nah ini bagaimana kita menyelesaikan konflik di Ukraina. Barangkali kalau kita melihat perspektif baru ya, di mana Trump adalah pertanda datangnya zaman baru. Suka apa nggak suka ya, bisa bad or good, kita nggak tahu. Tetapi barangkali penyelesaian Ukraina ini satu awal dari satu arsitektur baru di dunia, di mana negara-negara Eropa, jangan lupa, ini penting banget nih. Negara Eropa memposisikan dirinya, Amerika memposisikan dirinya, Rusia bagaimana. Sepanjang sejarah kan Rusia, kalau Eropa kan problemnya selalu melibatkan Rusia, mau perang dunia pertama, mau perang dunia kedua, mau perang dingin, atau perang dingin kedua. Ini kan ada hubungan selalu dengan Rusia, karena de facto di Eropa itu terbesarnya Rusia. Nah, jangan lupa kemarin juga bagaimana Cina. Kalau Amerika mau menarik diri dari perang dunia, apakah penggantinya Pax Sinica? Pax Amerika menjadi Pax Sinica. Rela nggak dipimpin oleh Pax Sinica, di mana Beijing adalah pusat diktatoran kapitalis. Jadi kalau authoritarian kapitalisme gitu. Mau nggak dunia dipimpin oleh autokrasi? Trump sejelek-jeleknya Trump kan dia pemimpin demokratis, lihat aja dia berpidato di Kongres kan. Sebagian setuju, sebagian nggak setuju. Kalau di Beijing Xi Jinping pidato, ya kalau ada yang nggak setuju masuk penjara ya langsung. Gitu loh. Apakah Pax Sinica kita biarkan menjadi ya saya senang dan mengagumi teman-teman kita, pemimpin Cina, rakyat Cina, keberhasilan mereka dalam ekonomi luar biasa. Tetapi apakah Pax Sinica yang akan menggantikan Pax Americana? Saya kok nggak rela bahwa pimpinan tertinggi dunia itu kalau pidato semua orang harus tepuk tangan aja. Kalau nggak tepuk tangan di penjara. Nah yang bagus kan kayak di Kongres, suka apa nggak suka. Yang setuju pada Trump standing ovation, yang nggak setuju diam, pakai plakat lagi, pakai pakai itu bahwa ada yang bilang Elon Musk pencuri. Ya, mencuri dong, steal itu mencuri. Mencuri. Nah, itu demokrasi, Mel. Lebih bagus kita dipimpin oleh the devils that we know, ya, compared to the angels that we never know. Artinya lebih bagus penjahat yang sudah kita kenali kejahatannya, atau orang jelek yang sudah kita tahu kejelekannya, ketimbang kita bermimpi dapat bidadari, dapat dewa yang baru, ternyata dewanya juga mukanya lebih bopeng lagi dibanding dewa yang lama, gitu loh. Nah ini hidup dunia kan kayak gitu, Pak Dayat. Kita nggak bisa milih hanya yang sempurna, karena tidak ada yang sempurna dalam kehidupan politik dan geopolitik. Mungkin gini Mas, Amerika nggak mau juga melepaskan kepemimpinan dunia, cuma mungkin dia bosan aja. Semenjak akhir perang dunia 1, perang dunia 2, dia hadir sebagai sinterklas bagi dunia perdamaian dan ekonominya. Nah sekarang, apalagi ketika mengikuti aspirasi kelompok kanan yang merupakan basis Partai Republik, bosan juga nih, pengen mikirin diri sendiri. Barangkali hanya itu aja Mas. Mungkin ya. Mungkin ada kata orang bahwa Donald Trump wants to lead superpower on chip gitu, on the chip. Jadi dia pengen tetap jadi superpower, mimpin dunia tapi murahan dikit. Yang agak murah dikit jangan kemahalan. Kita ekonomi kita juga lagi agak berat nih, gitu loh. Pax Americana tapi Pax Americana on the Pax Americana on the chip. Gitulah. Jadi ya udah. Tipe light ya. Kalau kemarin NATO kita bayarin, ini kita bayarin. Sekarang Jerman lu bayar sendiri dong. Sekarang Inggris lu kontribusi lebih banyak dong. Itu kira-kira kayak gitulah. Foreign policy-nya dalam soal Ukraina menurut saya bagus. Breakthrough. Kalau memang Ukraina bisa berdamai,
dengan upaya terakhir ya kita bicarakan nanti, barangkali panitia Nobel mungkin akan berdebat, pantas nggak orang yang mengusulkan dan mengupayakan perdamaian Ukraina itu dapat hadiah Nobel. Ya kalau saya sih orang Eropa pasti nggak mau kasih Nobel kepada Trump. Tetapi kan bisa dibayangkan perdebatan di Swedia itu. Bagaimana? Apakah pantas kalau terjadi perdamaian di Ukraina ya? Kalau terjadi kan pasti berdebatnya itu pantas nggak di Trump? Seperti Obama. Obama kan dapat Nobel Prize, Peace Nobel Prize kan. Pasti akan berdebat tuh. Pasti 99,9% panitia Nobel merasa nggak pantas. Tetapi para orang yang membaca sejarah dari Kautilya sampai Thucydides sampai Machiavelli sampai Henry Kissinger akan berkata, orang-orang di Swedia, my friends, think about it gitu loh. Karena breakthrough di Ukraina itu hanya mungkin datang dari dewa-dewa mabuk dengan kekuatan penuh tetapi pro perdamaian. The peacemaker. Ya, intinya adalah bahwa kalau soal Ukraina mudah-mudahan akan selesai, tetapi kan ini satu potret baru, tata dunia yang baru, ya, arsitektur geopolitik yang baru lagi disusun di situ. Kita kan nggak mau dunia ini dipimpin oleh aksis Moskow Beijing. Keduanya kan otokrasi. Ya. Jadi pilihan kita hanya Pax Americana untuk sementara, di mana keterlibatan orang-orang yang negara-negara yang bagus seperti Prancis, ya ada Macron, Inggris Keir Starmer, Meloni Italia, ya tadi Justin Trudeau Kanada. Mudah-mudahan lah koalisi ini, coalition of the willing lagi nih, Mel. Coalition of the willing ini dalam mengatur dunia kan kita butuh. Kita Indonesia ini negara besar yang juga sedang merangkak naik gitu loh. Kita juga butuh stabilitas dunia yang relatif permanen. Tidak pernah ada stabilitas yang sempurna. Kita kan masih mau membangun. 100 juta orang warga kita juga masih dalam garis batas kemiskinan yang naik turun gitu loh. Kita kan pengen maju cepat juga. Kan kita nggak bisa maju cepat dalam dunia yang bergolak di mana perdagangannya orang autarkis. Di mana semua negara menjadi merkantilis atau neo-merkantilis gitu loh. Mengingkari kaidah-kaidah ekonomi yang sehat yang sudah ditunjukkan sejak zamannya Ricardo, zamannya Adam Smith, bahwa kemajuan bangsa-bangsa itu hanya bisa terjadi jika mereka melakukan pertukaran, perdagangan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Amerika sendiri, memimpin Pax Americana setelah Perang Dunia Kedua. Jepang maju, Jerman kembali maju, Korea Selatan maju, Taiwan maju, kita ikut maju, Singapura maju, Malaysia maju, begitu banyak negara-negara yang miskin menjadi negara maju. Kita terima kasih, sebagaimana Zelensky terima kasih kepada Amerika, bahwa Amerika memimpin not bad at all, gitu loh kata Ronald Reagan. Waktu Ronald Reagan pidato perpisahan dia sudah 8 tahun, dia di Amerika, memimpin Amerika yang sangat bagus, dia bilang, hey, what I did not bad at all, my friends. Rakyat Amerika tepuk tangan gitu loh. Kepada Amerika 80 tahun kita juga bilang dengan despite your faults, ya perang Vietnam, ada fiasko di Irak, Afghanistan, ada Gaza yang nggak selesai. Tapi overall kita bilang kepada Pax Americana, not bad at all. Why do you have to change the cards now, Mr. Trump? Gitu loh. Ya mungkin dia bilang because we want superpower on the chip. Ya udahlah, nanti kita cari cara lah bagaimana. Tetapi masalahnya ya Amerika itu tidak turun ekonominya. Ini yang paradoks yang paling penting nih. Trump mengeluh bahwa Amerika dalam kesulitan, padahal secara indikator ekonomi Amerika itu negara maju dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat dibandingkan negara maju yang lain. Eropa di bawah 1%. Dia masih dapat 3%, 2,5%. Itu kan dari mana dasarnya bahwa Amerika lagi susah? Nggak ada sama sekali dasarnya. Jadi gitu. Jadi Pak Dayat, memang tokoh sejarah itu memang
tidak ada yang satu sisinya hanya baik aja, atau tidak ada satu sisinya yang buruk aja. Nah, memang kata Henry Kissinger ya terhadap Donald Trump, memang sekali-sekali dalam sejarah ada tokoh yang muncul yang breaks all the pretension gitu loh. Jadi pretensi-pretensi yang ada, kenormalan yang ada memang kayak ditelanjangin gitu. Inilah sosok tokoh sejarah kita. Di satu sisi dia ada, ya orang bilang lah, ya itulah manusiawi, ya itu manusia gitu loh. Ada baiknya, ada buruknya. Coba masalahnya dia di puncak kekuasaan tertinggi dunia dan itu aja masalahnya gitu loh. Seandainya dia bintang TV aja, orang senang nih lihat aktor yang multidimensi. Tapi dia ini pemimpin nomor 1 dunia. Dia menentukan arah perjalanan umat manusia di dunia ini. Iya, benar. For good or for bad. For good or for bad. Itulah kira-kira. Jadi Mel, sebagai penutup ya kita tetap berharap yang terbaik ke depan. Ya. Sambil kita waspada terhadap hal-hal yang mungkin buruk banget terjadi. Itu kira-kira pesan dari Padepokan Gunung Salak dalam suasana yang 12 derajat dingin di Barcelona. Lama-lama makin mengkerut. Aku lipat tangan. Pak Dayat, saya lipat tangan ini bukan style. Ini untuk menjaga jangan sampai dinginnya selalu masuk ke dalam tulang. Oke deh, kalau gitu. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu saja. Terima kasih Bang Celi dan Pak Dayat. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nantikan tamasya intelektual Padepokan Gunung Salak selanjutnya. Sampai jumpa.